Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu dosen. Perkenalkan nama saya Noah Santana, nomor induk mahasiswa saya 05472755 dan saya merupakan seorang mahasiswa Sistem Informasi semester 3 di kampus Universitas Terbuka Bogor. Pada kali ini dan pada video kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang program DFS sama BFS, Depth First Search and Breadth First Search uh, dalam tugas struktur data yang ketiga ini. Semoga dengan video ini, dengan file yang akan saya lampirkan, memenuhi kriteria saya untuk memenuhi tugas tiga struktur data. Oke, kita langsung saja ke sudah saya berhentikan. Oke, kita langsung saja. Ini saya bikin dulu graf sederhananya tuh. Saya bikin sesuai dengan Ibu dosen anjurkan, kita bikin 8 graf yang terdiri dari 8 node. Hubungannya kira-kira seperti ini. Ini A1 dia terhubung sama A2 dan A3. A2 dia terhubung dengan A4 dan A5, dan A3 terhubung dengan A6. Oh ya, ada satu lagi A5 terhubung dengan A7 dan A8. Node lainnya adalah leaf, dan struktur grafik saya pakai sama untuk DFS dan BFS. Nih file DFS, ini file BFS. Nah sama, ini ada penjelasannya juga. Oke, kita dari DFS dulu ya, sesuai urutan dengan nomornya. Dalam algoritma pertama ini DFS atau singkatan dari depth kedalaman first search ya. Jadi mencari sistem pencarian yang dilakukan dengan cara masuk sedalam mungkin ke setiap cabang sebelum berpindah ke cabang lainnya. Basically kayak maze deh ya, kayak mainan anak-anak dulu ya. Kalau kita ke sini dead end, terus ke sini cari jalan lain ternyata ada cabang, coba satu-satu dead end, kayak cari yang lain gitu sampai ketemu hasilnya atau sesuatu yang kita cari. Kayak di dalam kode yang aku bikin ini, kita mulai dari ini bagian konstruktornya ini ya. Kita bikin mappingnya dulu. Saya bikin sebuah map yang menjelaskan tadi ini hubungan graf ini sederhana ya. Kayak di A1 itu ada apa tuh? Dalam A1 ini punya dua tetangga, A2 A3, A2 punya dua tetangga A4 A5. Nih seperti ini, pas seperti ini. A3 punya A6 tetangganya, A5 punya A7 A8. Nah sisanya A4 A6 A7 A8 dia sebagai leaf. Oke. Nah dalam fungsi DFS ini ya, dalam fungsi DFS ini dia tuh seperti yang saya tadi gunakan sebagai gambaran. Dia tuh bekerja secara rekursif ya. Jadi kalau kita kayak contoh di dalam sebuah maze ini ya, kita masuk ke maze ya si A2 ya, dia pasti masuk ke ini A2 kan, A2 masuk ke A4, masuk ke A5 sampai mentok dia baru cari ke A3. Nah di A3 dia cari A6, habis itu dia cari di enggak, ke A2 kan ada A5. A5 ada anaknya lagi, ada tetangganya lagi gitu. Jadi dia basically benar-benar kayak maze gitu. Dead end, cari yang lain, dead end, ada jalan, cari lain lagi, cari cabang, semua cabang dia cari. Oke. Nah, kita bisa langsung coba aja sih. Kemarin kita kan main play doang ya, langsung output ya. Nah, karena dari 2 tugas sebelumnya ya. Nah sekarang karena kita pakai debug, run dan debug. Oke, nah baru kita bisa input sesuatu. Nanti kita masukin cari node yang dicari A1 sampai A8. Nah, oke, ini contohnya kita cari. Ini kebetulan saya kasih gambaran sederhana dengan tahap proses DFS-nya. Nyari A7 sama nanti di BFX nanti kita ketemu cari A7. Coba kita A7. Nah dia tuh mengunjungi A1, mengunjungi A2. A2 dibuka lagi di A4. A4 nggak ada, dibuka A5. A5 terus cari lagi ada A7. A7 ketemu. Nah
Begitu kira-kira. Nah, ini untuk si DFS. Kira-kira ini ya gambaran sederhananya yang harusnya yang paling sederhana. Oke, next. Kita stop dulu codingnya. Kita pindah ke file BFS. Kalau di algoritma yang ini itu singkatannya ya Brev. Maafkan saya pengucapannya, pelafalannya masih kurang karena ada D-nya. Brev first search. Nah, dia mencari itu per level, bukan langsung masuk ke dalam banget. Dia langsung ini habis itu ini habis itu ini gitu, kayak si DFS gitu. Nah, oke, bagian ini sama aku bikin ya. Ini mappingnya dulu, public BFS mappingnya dulu. Ini basically sama sih karena kita bikin graf sederhana ini ya. Ini sama ya. Nanti saya kasih tahu ini cari A7 juga biar gampang aja kita saya menjelaskannya. Habis itu dia tuh pakai Q, oke. Q itu literally artinya antrian. Nanti dia node yang pertama masuk adalah node pertama yang keluar. Contohnya ini QA1 terus langsung masuk A2 dan 3. Oke, A2 itu masuk A4 dan apa tuh langsung masuk A4, 5 dan 6, terusnya 7, 8 gitu. Dia benar-benar mengunjungi terus masuk ketemu, ambil itu, nggak ada keluar gitu. Dia bukan yang kayak masuk per section dan habis dia punya section lagi, enggak, dia apa yang ada dia pilih itu, bukan itu ganti apa ada gitu. Lebih apa ya kesannya, kayak kayak dia main langsung aja gitu. Oke, terus kita coba ya. Nih, sebelum kita ke gambarannya kita coba cari juga lagi, kita debug ya. Cari A7 juga. Nah, dia tuh kunjungi A1, habis itu langsung 2, langsung ke 3, langsung ke 4, langsung ke 5, langsung ke 6, ke 7 gitu kan. Lebih panjang sih prosesnya ya dari yang sebelumnya. Dia main langsung aja. Ke 7 ditemukan. Oke. Nah, ini gambarannya gitu. Jadi kayak level 1 dia cari di A1 nggak ada A7-nya, langsung ke level 2 A1 ada A2 A3 nggak ada ketemu, langsung ke level 3 A5 A4 A5 A6 nggak ketemu level 4 A7 dan A8. Ternyata dia di level 4 ketemu not A7. Ya ketemu A7-nya. Nanti dia bagian sini kan nanti kelihatan tuh target ditemukan dan target tidak ditemukan. Nah, jadi begitu kira-kira dari program DFS, First Search sama BFS First Search. Saya pisahin duanya biar gampang. Sebelumnya saya maaf saya kalau ada ngomong saya agak cadel karena saya lagi ada sariawan. Oke, jadi kayak DFS itu dia tuh kayak cari node terdalam gitu. Ya seperti tadi kayak peranggapannya kayak maze. Sementara kalau BFS itu menjelajah level demi level, dia cari ini nggak ada, udah cari ini lagi, cari lagi, langsung aja dia mainnya. Jadi kayak DFS tuh kalau misalnya jalurnya panjang tuh cocok tuh, lebih presisi, dia lebih mendalami semua. Tapi ya aku bisa ngebayangin kalau dia tuh butuh banyak proses power. Kalau BFS sebaliknya, hanya dia main cepat jadi mungkin bisa keliru gitu. Karena kalau di FS tuh tadi dia pakai rekursi, kalau si BFS dia pakai Q. Tapi dulunya sama-sama penting kok, ada gunanya masing-masing. Oke. Kira-kira segini saja video saya kali ini. Semoga memenuhi kriteria dari tugas 3 struktur data tersebut. Jikalau ada penyalahgunaan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bu dosen, saya mohon mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sama tadi yang saya cadel juga di dalam beberapa kata-kata. Oke, sekian, terima kasih video saya kali ini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.